ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore yang hening dan penuh dengan keagungan, di tengah sinar mentari yang perlahan mulai meredup di ufuk barat, Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat terdekatnya. Mereka berkumpul di sekeliling beliau, wajah-wajah yang dipenuhi cinta dan rasa ingin tahu terhadap setiap untayan kata yang keluar dari lisan manusia pilihan itu. Angin gurun yang lembut menyapu debu-debu kecil di kaki mereka, namun tak satu pun dari mereka terusik karena hati mereka sedang tenggelam dalam lautan pengetahuan yang mengalir dari nabi mereka. Dalam keheningan yang syahdu itu, beliau membuka pembicaraan tentang masa depan, tentang masa yang masih jauh di ujung waktu, masa ketika dunia akan dipenuhi oleh kegelapan, kezaliman, dan kekacauan. Di antara kisah-kisah besar yang beliau sampaikan, ada satu peristiwa yang membuat para sahabat menajamkan pendengaran dan memusatkan perhatian. Kisah tentang kemunculan seorang pemimpin yang akan mengubah arah dunia, seorang keturunan dari keluarga beliau yang akan membawa cahaya keadilan dan menghapus kezaliman. Dialah yang dikenal dengan nama Mahdi. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Mahdi bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang pembawa wahyu baru, tetapi ia adalah pemimpin akhir zaman yang akan diilhami oleh Allah, yang akan memimpin umat ini kepada kebenaran dan kemuliaan. Akan ada banyak kekacauan sebelum kemunculannya, termasuk perebutan kekuasaan dan ketidakpastian. Namun ketika Mahdi muncul, semua akan berubah. Dalam deskripsi beliau yang mendalam dan penuh makna, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Mahdi tidak akan tampil dari awal sebagai pemimpin yang dikenal. Ia akan berada dalam keadaan biasa, tidak menonjol, bahkan sebagian orang tidak akan menyangka bahwa ia adalah calon pemimpin besar umat manusia. Namun, saat itu datang, ketika kekacauan mencapai puncaknya, segelintir orang yang mengenalnya karena tanda-tanda tertentu akan mendatanginya. Di antara mereka akan ada satu sosok yang luar biasa, seseorang yang pertama kali mengenal kebenaran Mahdi dan dengan penuh keyakinan serta keberanian mendatanginya di hadapan Ka'bah. Ia akan menggenggam tangan Mahdi dan membayatnya dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati. Orang itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang akan membayat Mahdi. Namanya disebut dalam sebagian riwayat sebagai seorang laki-laki dari wilayah Syam, seorang pemimpin pasukan yang setia kepada kebenaran. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi terpercaya, dikisahkan bahwa orang pertama yang membayat Mahdi adalah seorang lelaki syalih yang berasal dari timur, bersama pasukannya yang membawa panji-panji hitam. Mereka akan datang dengan barisan yang teratur, melintasi padang dan gurun, menuju Makkah untuk menyerahkan baiat kepada sang pemimpin yang dijanjikan. Ketika Mahdi sedang berada di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad, dalam suasana ketegangan dan keheningan yang sakral, lelaki itu mendekat, menundukkan kepala, lalu menggenggam tangan Mahdi. Dengan suara yang tenang dan mantap, ia mengucapkan janji setia kepada Mahdi sebagai pemimpin umat. Orang-orang di sekeliling mereka mulai mengikuti satu persatu, hingga akhirnya baiat itu menjadi awal dari sebuah perubahan besar di muka bumi. Nabi Muhammad menjelaskan
bahwa peristiwa itu bukan hanya peristiwa politik atau sosial, melainkan sebuah momen spiritual yang sangat dalam. Baiat itu akan menjadi simbol bersatunya umat Islam dalam menghadapi fitnah akhir zaman dan menjadi awal dari tegaknya keadilan di seluruh penjuru bumi. Dari tangan pertama itulah tonggak kebenaran ditegakkan dan bendera Islam akan kembali berkibar dengan penuh kemuliaan. Demikianlah kisah besar yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya yang mendengarkannya dengan mata yang berkaca-kaca, dada yang bergetar, dan hati yang penuh harap. Mereka sadar meskipun tidak akan menyaksikan peristiwa itu di masa hidup mereka, namun mereka tahu bahwa suatu hari kelak janji itu akan ditepati. Umat ini akan kembali dipimpin oleh seseorang yang adil, tulus, dan ditunjuk oleh Allah melalui tanda-tanda yang nyata. Itulah kisah tentang orang pertama yang akan membayat Mahdi di akhir zaman, seorang lelaki dari timur, seorang pejuang kebenaran yang dengan tangannya membuka lembaran baru dalam sejarah umat manusia. Setelah baiat pertama itu terjadi, suasana di sekitar Ka'bah yang semula sunyi berubah menjadi penuh semangat dan haru. Orang-orang yang sebelumnya bimbang mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari kebangkitan besar. Langit Makkah seakan menjadi saksi bisu atas janji suci yang baru saja diucapkan di hadapan rumah suci Allah. Lelaki dari timur itu tidak datang sendirian. Bersamanya ada pasukan yang dikenal dengan panji-panji hitam. Panji-panji yang telah disebutkan dalam banyak riwayat sebagai simbol perjuangan di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang telah dipersiapkan oleh takdir, datang dari arah timur, mungkin dari Khurasan atau wilayah sekitarnya, membawa keyakinan yang kokoh dan hati yang tulus. Pasukan ini bukan pasukan besar dalam jumlah, tetapi kekuatan mereka terletak pada iman yang teguh. Tidak gentar oleh fitnah, tidak goyah oleh dunia. Mereka berjalan jauh, melewati padang tandus dan gurun panas, semata-mata karena panggilan keimanan. Ketika mereka sampai di Makkah dan melihat pemuda yang selama ini hanya disebut dalam nubuat-nubuat, mereka tahu, inilah dia, pemimpin yang ditunggu-tunggu, yang akan membawa umat dari kegelapan menuju cahaya. Setelah baiat pertama itu, Mahdi sempat menolak pada awalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, ia enggan menerima kepemimpinan karena tawadu dan merasa dirinya belum pantas. Ia bahkan berusaha lari ke Madinah. Namun, manusia-manusia pilihan dari berbagai penjuru dunia mencarinya, meyakinkannya bahwa saatnya telah tiba. Hingga akhirnya Mahdi menerima amanah itu, dan dunia pun menyaksikan kembalinya keadilan setelah sekian lama tenggelam dalam kezaliman. Baiat ini menjadi titik balik sejarah. Umat Islam yang tercerai-berai karena berbagai perpecahan mulai menyatu. Orang-orang yang haus akan pemimpin adil mulai berbondong-bondong datang untuk menyatakan kesetiaan. Ulama, ahli ibadah, para pemuda, dan bahkan rakyat biasa mulai bergerak mendukung pemimpin yang telah ditunjuk oleh kehendak ilahi ini. Dari Makkah, gelombang perubahan mulai bergulir. Mahdi mulai menyusun kekuatan bukan untuk perang dan penaklukan demi kekuasaan, tetapi untuk mengembalikan syariat yang lurus, memulihkan hak-hak yang terampas, dan menegakkan keadilan di atas muka bumi. Dalam setiap langkahnya, ia tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan mengikuti petunjuk dari Allah sebagaimana yang diajarkan oleh leluhurnya. Setiap wilayah yang didatanginya menjadi saksi perubahan, tidak hanya dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam ruhani umat. Masjid-masjid kembali hidup dengan ilmu, pasar-pasar dipenuhi kejujuran, dan hati-hati manusia kembali lunak karena keadilan ditegakkan. Orang-orang miskin mendapatkan haknya, yang tertindas diangkat derajatnya, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Mahdi bukanlah tokoh militer yang haus darah. Ia adalah pemimpin yang mencintai perdamaian, namun tidak takut terhadap peperangan
jika harus membela kebenaran. Dan lelaki pertama yang membayatnya itu menjadi bagian penting dari sejarah kebangkitan ini. Namanya tercatat dalam langit, bukan karena kemasyhuran duniawi, tetapi karena keberaniannya mengambil langkah pertama, membuka pintu perubahan di saat dunia dilanda kegelapan. Para sahabat yang mendengar kisah ini dari Nabi Muhammad duduk terpaku. Mereka sadar bahwa masa itu belum datang, tetapi tanggung jawab mereka adalah menyampaikan kabar ini kepada generasi setelah mereka, agar ketika masa itu tiba, umat ini siap menyambut sang pemimpin akhir zaman. Mereka menyadari bahwa lelaki pertama yang membayat Mahdi bukanlah sembarang orang. Ia adalah simbol dari mereka yang berani memulai jalan kebenaran, sekalipun dunia belum mendukungnya. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap hidup dalam hati orang-orang beriman. Disampaikan dari mimbar ke mimbar, dari kitab ke kitab, sebagai pengingat bahwa akan datang masa penuh harapan. Dan harapan itu dimulai dengan satu genggaman tangan, satu ikrar setia dari seorang lelaki yang menjadi yang pertama membayat Mahdi di hadapan Ka'bah. Setelah baiat itu disampaikan di hadapan Ka'bah, dunia pun seakan menahan napas. Dalam sekejap, kabar tentang kemunculan pemimpin yang telah lama dijanjikan mulai menyebar ke penjuru negeri. Di antara para ulama, para penuntut ilmu, dan mereka yang hatinya penuh harapan akan datangnya masa keemasan Islam, berita itu menyentuh relung hati mereka seperti angin segar setelah musim panjang yang kering dan penuh derita. Orang-orang mulai bergerak. Dari timur, barat, utara, dan selatan, umat Islam datang dengan semangat yang membara. Mereka berjalan kaki, menaiki kendaraan, dan berlayar hanya demi satu tujuan, membayat Mahdi, sang pembaharu akhir zaman. Namun Mahdi bukanlah seseorang yang haus akan kekuasaan. Ia tidak duduk di atas takhta, melainkan berdiri di antara manusia dengan kesederhanaan dan keteguhan. Ia tidak mengumpulkan pengikut dengan janji-janji dunia, tetapi dengan seruan untuk kembali kepada keadilan, kebenaran, dan syariat yang suci. Di sekeliling Mahdi, mulai terbentuk lingkaran pertama orang-orang pilihan, mereka yang kelak menjadi pilar-pilar utama dalam misinya. Lelaki dari timur yang pertama membayatnya pun tak sekadar menjadi orang pertama. Ia menjadi pelindung setia, pemegang panji, dan penegak jalan kebenaran. Keberaniannya membayat Mahdi saat dunia masih ragu, menjadi teladan yang tak pernah padam. Ia hadir bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena keyakinan bahwa inilah pemimpin yang disebutkan dalam nubuat-nubuat mulia, yang akan memimpin umat melewati badai fitnah akhir zaman. Dalam waktu yang tak lama setelah baiat itu, Makkah berubah menjadi pusat gerakan Islam yang baru. Bukan gerakan politik semata, tetapi gerakan ruhani, moral, dan sosial. Mahdi mulai memimpin dengan adil. Ia membangun kembali kepercayaan umat, memulihkan rasa persaudaraan yang telah lama retak, dan menghadirkan kembali keteladanan dalam kepemimpinan. Hukum ditegakkan dengan bijaksana, para penzalim diadili tanpa pilih kasih, dan kaum tertindas diberikan hak serta perlindungan. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan dunia yang selama ini menindas umat Islam mulai gemetar. Mereka tahu bahwa kemunculan Mahdi adalah awal dari keruntuhan kekuasaan batil. Maka fitnah pun kembali muncul. Pasukan-pasukan dari berbagai penjuru mulai dikumpulkan untuk menghadang gerakan Mahdi. Namun Mahdi tidak gentar. Ia tahu bahwa kemenangannya bukan semata karena kekuatan militer, tetapi karena keberpihakan langit terhadapnya. Lelaki yang pertama membayatnya tetap berada di sampingnya. Ia menjadi panglima yang setia, bukan karena ambisi, tetapi karena cinta kepada kebenaran. Ia memimpin pasukan dengan keberanian, mengatur strategi dengan hikmah, dan mengobarkan semangat para pejuang dengan keimanan. Namanya mulai dikenal di antara pasukan dan rakyat,
namun ia tidak pernah mencari ketenaran. Ia tahu peran utamanya sudah dijalankan, menjadi yang pertama yang percaya, yang membayat, yang memulai lembaran baru sejarah umat. Perjalanan Mahdi pun terus berlanjut. Setelah Makkah, ia menuju Madinah. Di sana ia disambut dengan haru oleh sebagian kaum mukmin, namun juga ditolak oleh mereka yang hatinya telah mati oleh dunia. Ia menghadapi berbagai ujian berat, pengkhianatan, makar, dan ancaman dari luar dan dalam. Namun, semua itu justru memperkuat barisan orang-orang beriman di sekelilingnya. Kemudian, datanglah masa ketika Mahdi harus berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar. Fitnah besar dari arah utara, dari negeri-negeri kekuatan dunia yang selama ini mengendalikan umat manusia dengan tangan besi. Di saat-saat inilah, sosok pertama yang membayat Mahdi kembali memainkan peran penting. Ia memimpin pasukan kaum mukmin dalam pertempuran yang disebut sebagai pertempuran besar, di mana kebenaran dan kebatilan saling berhadapan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan walau catatan sejarah tidak selalu menyebutkan nama orang pertama itu dengan jelas, namun umat ini tahu bahwa ia adalah lambang keberanian. Ia adalah wujud dari mereka yang tidak menunggu dunia berubah, tetapi mengambil langkah pertama untuk mengubah dunia. Ia mengangkat tangan Mahdi di tengah keraguan, mengucapkan baiat di tengah kekacauan, dan menyalakan cahaya harapan di saat gelap menyelimuti bumi. Kisah ini bukan sekadar cerita masa depan. Ia adalah seruan bagi setiap jiwa untuk siap menyambut kebenaran kapanpun ia datang, dan untuk menjadi seperti lelaki pertama itu, berani, jujur, dan yakin pada janji Allah. Dan peran lelaki pertama itu tidak berhenti sampai di sana. Setelah mengucapkan baiat di hadapan Ka'bah, ia menjadi seperti bayangan bagi sang pemimpin, tidak pernah jauh dari sisinya, tidak goyah dalam ujian, dan tidak tergoda oleh gemerlap dunia. Ia menyertai Mahdi bukan untuk memperoleh kekuasaan atau pujian, tapi karena keikhlasan yang lahir dari hati yang mengenal kebenaran. Seiring waktu, dunia mulai menyaksikan transformasi besar. Kekuasaan-kekuasaan zalim mulai runtuh satu demi satu. Para penguasa dunia yang selama ini menindas rakyat dengan kekuatan senjata dan tipu daya politik mulai menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa diukur dengan angka atau teknologi. Ini adalah kekuatan yang berasal dari langit, kekuatan yang lahir dari keimanan, dari ketulusan, dan dari pemimpin yang diutus untuk membimbing manusia kepada keadilan sejati. Mahdi dan pasukannya mulai bergerak ke berbagai wilayah. Setiap langkah mereka bukan sekadar ekspansi, tapi pembebasan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kezaliman kini dibersihkan, dan masyarakat yang hidup dalam ketakutan mulai merasakan kelegaan. Mereka bukan hanya menyambut Mahdi dengan tangan terbuka, tetapi dengan air mata syukur yang mengalir dari mata yang selama ini terbiasa menangis karena ketidakadilan. Lelaki yang pertama membayat Mahdi menjadi saksi dari semua ini. Ia menyaksikan bagaimana dari satu genggaman tangan di depan Ka'bah, perubahan besar mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ia melihat rakyat yang dulunya tercerai-berai kini bersatu. Ia menyaksikan umat yang tadinya saling mencurigai, kini saling melindungi. Dan yang paling penting, ia menyaksikan bagaimana janji Allah satu persatu mulai ditepati di hadapannya. Dalam medan perang, ia berdiri di garis depan. Dalam majelis ilmu, ia duduk bersama kaum alim untuk mendengarkan petunjuk dari Mahdi. Dalam urusan rakyat, ia turun langsung, membantu mereka yang membutuhkan, memperbaiki yang rusak, dan menjaga yang lemah. Sosoknya menjadi simbol keteguhan, bukan karena ia tokoh besar, tapi karena ia adalah orang yang memilih untuk percaya lebih dulu, sebelum dunia percaya. Akhirnya,
pada puncak kejayaan Mahdi, ketika keadilan telah ditegakkan hampir di seluruh muka bumi, lelaki pertama itu mulai menua. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun semangatnya tetap menyala. Dalam sebuah malam yang tenang, ia duduk di samping Mahdi, menatap langit yang bersih dan terang. Ia tersenyum, bukan karena puas dengan apa yang telah diraihnya, tapi karena tahu bahwa apa yang ia mulai dengan satu baiat telah membawa umat kepada masa yang dijanjikan. Ia meninggal dunia dalam keadaan ridho dan diridhai. Jenazahnya dimuliakan dan Mahdi sendiri yang memimpin pemakamannya. Orang-orang mengenangnya bukan dengan gelar, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan satu sebutan mulia. Dia adalah yang pertama membayat Mahdi. Namanya akan terus dikenang di kalangan orang-orang beriman. Ia akan selalu disebut dalam kisah-kisah para pejuang sebagai contoh keberanian, keteguhan, dan keikhlasan. Dan setiap kali kisah Mahdi diceritakan, nama lelaki itu akan hadir di awal, karena dari dialah sejarah itu dimulai. Setelah kepergian lelaki pertama yang membayat Mahdi itu, suasana duka menyelimuti barisan kaum mukmin. Ia bukan hanya seorang pejuang, bukan hanya seorang sahabat setia, tapi juga simbol awal kebangkitan. Kepergiannya terasa seperti hilangnya tiang pertama dari sebuah bangunan agung yang sedang berdiri tegak. Namun, Mahdi tidak membiarkan kesedihan itu menghalangi jalan perjuangan. Ia berdiri di hadapan umat, mengingatkan mereka bahwa lelaki itu telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Ia telah menjadi awal dari kebangkitan ini, kata Mahdi, dan kita semua adalah kelanjutannya. Maka, perjuangan terus dilanjutkan. Setelah baiat pertama itu menjadi benih perubahan, Mahdi dan para pengikutnya memasuki fase baru dari misinya, mempersiapkan umat untuk menyambut masa keemasan yang sebenarnya. Mereka memperbaiki bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga akhlak umat. Ia menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah lama dilupakan: kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesederhanaan. Ia tidak hanya memerintah dengan undang-undang, tetapi dengan teladan dan kelembutan hati. Di berbagai penjuru dunia, para pemimpin lokal yang selama ini berada dalam tekanan kekuatan besar mulai berani menyatakan sikap. Mereka terinspirasi oleh keberanian lelaki pertama itu, yang di saat dunia masih buta, memilih untuk melihat dan percaya. Banyak dari mereka akhirnya berangkat ke Makkah, membayat Mahdi, dan membawa kembali semangat kebenaran ke negeri-negeri mereka. Generasi muda yang tumbuh di masa pemerintahan Mahdi dididik dalam lingkungan yang bersih dari fitnah dunia, disinari oleh ilmu, dan dibimbing oleh para ulama yang jujur. Mereka diajarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu tindakan kecil yang dilakukan dengan keyakinan yang besar, seperti yang dilakukan oleh lelaki pertama itu. Ia mungkin tidak memiliki pasukan besar saat membayat, tapi ketulusannya mengguncang dunia. Pada masa itu, umat Islam kembali bersatu dalam satu barisan. Tidak ada lagi pertikaian mazhab yang memecah belah. Semua menyatu dalam prinsip yang diajarkan oleh Mahdi, bahwa kebenaran bersumber dari wahyu dan persatuan umat adalah rahmat yang harus dijaga. Bahkan, non-muslim yang melihat keadilan dan kasih sayang dalam pemerintahan Mahdi mulai membuka hati. Banyak dari mereka masuk Islam bukan karena dipaksa, tapi karena menyaksikan kebenaran yang hidup dalam praktik. Namun, seperti semua hal di dunia, masa itu pun memiliki akhirnya. Mahdi tidak abadi. Akan datang masa di mana ia pun akan dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Tapi ia akan meninggalkan umat ini dalam keadaan kuat, bersatu, dan penuh harapan. Dan sebelum beliau wafat, Mahdi memerintahkan agar nama lelaki pertama itu diabadikan dalam sejarah umat. Sebuah tempat khusus disiapkan, bukan untuk mengagungkannya secara berlebihan, tapi sebagai pengingat bahwa satu keberanian bisa membuka jalan bagi keselamatan seluruh umat. Dan hingga kini, nama itu terus disebut-sebut. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia secara lahiriah, dari suku mana,
bangsa mana, namun ia dikenang sebagai simbol awal. Ia adalah lelaki yang di akhir zaman, ketika manusia saling curiga dan saling menyalahkan, berdiri tegak dan menggenggam tangan seorang pemuda di hadapan Ka'bah, lalu bersumpah setia untuk membela kebenaran sampai akhir hayatnya. Itulah dia, lelaki pertama yang membayat Mahdi, seorang tokoh yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah Islam di akhir zaman. Karena dari satu genggaman tangannya, Allah menurunkan keberkahan untuk seluruh bumi. Setelah kepergian Mahdi pun akhirnya tiba, dunia kembali hening, seakan tahu bahwa seorang pemimpin besar telah menyelesaikan tugas sucinya. Umat Islam yang telah menyaksikan zaman keadilan kembali diuji dengan kehilangan. Namun, warisan Mahdi dan lelaki pertama yang membayatnya tak pernah lenyap. Ia tetap hidup dalam hati umat, dalam kitab-kitab sejarah, dan dalam semangat generasi baru yang tumbuh dalam naungan cahaya petunjuk. Lelaki pertama itu, meski telah lama wafat, tetap menjadi bagian dari setiap langkah umat ke depan. Namanya disebut dalam doa-doa para mujahid yang berjuang di berbagai medan, dalam zikir para alim yang menyampaikan ilmu, dalam tangis para ibu yang mendoakan anak-anak mereka menjadi pemberani sepertinya. Ia menjadi simbol bukan karena ia mencari kemasyhuran, tetapi karena Allah memuliakannya dengan peran awal yang ia ambil dalam peristiwa paling menentukan di akhir zaman. Di negeri-negeri yang jauh dari Makkah, para sejarawan dan penulis mencatat ulang peristiwa itu. Mereka menuliskan kisah tentang seorang lelaki sederhana yang datang dari timur, membawa pasukan kecil dengan panji-panji hitam, dan memulai perubahan yang mengguncang dunia. Kisahnya dituturkan dari generasi ke generasi, hingga menjadi inspirasi bahwa satu tindakan tulus di waktu yang tepat bisa menjadi pemicu kebangkitan seluruh umat. Bahkan anak-anak kecil yang tumbuh di masa setelah Mahdi sering bermain dan berperan seolah-olah mereka adalah lelaki pertama itu. Mereka membayangkan menjadi orang yang pertama maju saat yang lain ragu, yang pertama mengucap baiat saat dunia membisu, dan yang pertama melangkah saat semua masih diam. Di sekolah-sekolah Islam yang tersebar di berbagai penjuru dunia, kisahnya menjadi bagian dari pelajaran akhlak dan keberanian. Para pemimpin baru yang bangkit setelah masa Mahdi menjadikan semangat lelaki itu sebagai dasar dalam kepemimpinan mereka. Mereka tahu menjadi pemimpin bukan hanya soal strategi dan kuasa, tapi soal keyakinan dan keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, bahkan ketika sendirian. Lelaki pertama itu telah membuktikannya bahwa tidak perlu menunggu seluruh dunia berubah, cukup mulai dari diri sendiri dengan hati yang yakin dan niat yang lurus. Dan kini, jauh setelah semua peristiwa itu menjadi bagian dari sejarah, umat Islam yang merindukan kebangkitan kembali melihat kepada contoh tersebut. Dunia mungkin akan kembali masuk dalam masa ujian dan kegelapan, tetapi kisah itu tetap hidup. Kisah tentang Mahdi dan kisah tentang orang pertama yang membayatnya, yang dengan tangan dan hatinya membuka jalan menuju zaman cahaya. Kita tidak tahu pasti siapa nama lelaki itu, dari mana asalnya, atau bagaimana wajahnya. Tapi kita tahu keberaniannya, keteguhannya, dan ketulusannya. Dan itu cukup untuk menjadikannya abadi dalam sejarah umat. Itulah akhir dari kisah panjang ini. Kisah tentang awal kebangkitan, tentang satu tangan yang menggenggam tangan seorang pemuda suci di hadapan Ka'bah. Dan dari situ, dunia berubah untuk selamanya.